jika terjadi sesuatu dengan relationship, bagaimana kita melakukan recovery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan praktisi di marketing, khususnya di B2B marketing, dan juga kepada adik-adik mahasiswa khususnya di yang sedang menempuh ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi jumpa lagi pada hari ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari relationship, ya, di mana ada 3 hal yang dia harus perhatikan, yaitu pertama, bagaimana relationship itu dibangun, kemudian kedua, bagaimana relationship itu di-maintain atau dijaga, dan yang ketiga adalah bagaimana jika terjadi sesuatu dengan relationship, bagaimana kita melakukan recovery. Ya, jadi sore hari ini kita akan membahas recovery untuk relationship. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa ya memang pada actualnya, ya, melakukan recovery pada relationship itu yang sudah terganggu karena beberapa hal, nanti saya sampaikan ya beberapa halnya itu sangat sulit, bahkan butuh waktu, bahkan bisnis kita sedikit terganggu, ya, yang jelas bahwa hubungan kita akan terganggu, ya. Oleh karena itu pada sore hari ini saya akan jelaskan satu persatu, ya, mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan praktisi, ya, untuk melakukan recovery bila mana terjadi sesuatu terhadap produk dan jasa kita. Yaitu pertama, act quickly, ya, kita harus bertindak cepat, ya. Bertindak cepat dalam arti ini mencoba menghubungi, ya, internal kita, dan mencoba secara paralel juga mencoba menghubungi pelanggan Anda, ya. Tentu Anda harus melakukan sesuatu di sana. Apakah ya penyebabnya itu dari produk Anda atau jasa Anda? Anda jangan terlalu fokus ke sana, ya. Katakan bahwa kita prihatin dengan kejadian ini, ya, apologi, ya, Anda nggak ada salahnya meminta maaf ke sana, ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Anda melakukan investigasi, apa sih yang penyebabnya nih. Nah, disinilah sebenarnya peran Anda sendiri ke pelanggan Anda. Dia bagaimana Anda mengorganisir, ya, orang-orang di lingkungan Anda, terutama di perusahaan Anda, untuk segera datang, ya, melakukan investigasi. Kalau itu di bidang keuangan, ya silakan datang ke bagian keuangan. Kalau itu di bidang komunikasi, ya silakan. Atau ada hubungannya dengan sumber daya manusianya, ya silakan. Kalau di bidang teknik, ya silakan juga datangkan orang teknik, sehingga benar-benar, ya, Anda sudah tahu bahwa permasalahannya itu ada di mana. Jadi identifikasi alasan sampai kenapa terjadi antara hubungan Anda dengan pelanggan yang terganggu itu banyak, ya. Jadi masalah komunikasi, mungkin juga masalah harga, mungkin juga masalah delivery atau quality atau lain-lain sebagainya. Ini Anda perlu ketahui, ya, sebagai window untuk ke klien Anda. Itu hal yang ketiga, mengidentifikasi. Nah, keempat adalah segera melakukan recovery. Ya, nah, di sini biasanya keterlibatan kita untuk segera melakukan recovery itu sangat menjadi penentu. Ya, kadang kita melakukan suatu recovery, ya, dengan persyaratan tertentu. Diskusikan dengan Anda, ini bagian kelima. Jadi semua ini adalah hubungannya nanti dengan manajemen, ya.
libatkan mereka, ya, libatkan mereka bahwa terjadi kayak seperti gini, kita mau ambil tindakan ini, mungkin ada biaya atau biaya lain, ada investasi atau mendatangkan orang dengan biaya yang cukup tinggi dan lain-lain sebagainya, bahwa Anda harus terbang ke sana, ke tempat dan lain-lain sebagainya. Nih biasanya memerlukan semacam persetujuan dari pihak manajemen. Katakan juga bahwa di sana ke manajemen Anda bahwa kalau kita nggak akan melakukan ini akan mengganggu proses-proses, misalnya untuk taruhlah transaksi akan datangnya atau transaksi untuk proyek berikutnya dan lain-lain sebagainya. Itu Anda perlu sampaikan, ya. Nah itu yang keempat. Ada hubungannya tadi dengan yang keempat, ya kelima, yaitu Anda libatkan manajemen. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi manajemen itu perlu diupdate setiap saat apa saja yang sebenarnya jadi isu, dan tentu Anda harus sampaikan tindakan atau solusi apa yang Anda akan ambil. Nah, yang keenam yaitu masalah komit, ya. Anda perlu menyampaikan kepada pelanggan Anda bahwa kali ini kita akan memperhatikan, ya, masalah-masalah yang sudah timbul, yang sudah terjadi. Yang tadi salah satunya di antara mungkin masalah komunikasi, atau mungkin masalah pricing, ya, atau mungkin masalah delivery, atau mungkin masalah quality, atau mungkin masalah-masalah lain yang ada hubungannya dengan produk ataupun jasa Anda. Ya, bisa saja pada pertemuan Anda nanti bahwa Anda melakukan komitmen bahwa kali ini kami akan melakukan yang semacam training untuk internal Anda, atau pun juga training untuk pelanggan Anda, ya. Yang penting bahwa ada sesuatu yang Anda lakukan, ya, yang meningkatkan rasa percaya pelanggan bahwa Anda benar-benar melakukan suatu recovery, dan diharapkan recovery itu tidak akan mengganggu proses bekerja mereka atau proses produksi mereka dan lain-lain sebagainya. Ini adalah yang kita sebut dengan komitmen untuk mendeliver value with higher than before. Ya, jadi harusnya ada sesuatu yang kita bisa lakukan di sana. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh yaitu akan datangnya, yang ada hubungannya tadi dengan yang keenam, bahwa Anda akan bekerja extra mile, ya, akan memperhatikan beberapa hal lagi di luar daripada kejadian yang baru saja terjadi. Jadi misalnya kalau masalah komunikasi yang ini Anda sampaikan bahwa komunikasi akan datangnya seperti ini. Kalau misalnya masalah pricing, bahwa pricing yang kita akan tetapkan, kita akan sampaikan adalah seperti itu. Oleh karena inilah sebenarnya tujuan daripada kita memaintain relationship. Pada awal-awalnya kita akan sudah sampaikan bagaimana kita menggunakan yang nama, taruhlah misalnya masalah pricing, ya, kita yang ada yang namakan CRM, Customer Relationship Management. Nah di situ ada semua pihak yang terlibat ke customer ini itu akan tahu, ya. Jadi jangan sampai isu-isu masalah pricing itu akan menimbulkan kecewaan dari pelanggan Anda, atau menyebabkan hubungan relationship yang tadinya sudah bagus akan sedikit melebar, atau ada gap di sana, kurang bagus, ya. Atau mungkin masalah delivery atau fungsi atau quality daripada barang ataupun produk Anda, ya. Coba hindarkan, kalaupun ada segera melakukan recovery, ya. Nah itu. Kemudian yang kedelapan itu masalah kompensasi. Jadi ini kadang beberapa pelanggan kita ingin mengajukan semacam kompensasi terhadap kegagalan produk ataupun jasa yang sedang mereka pakai. Nah pada saat ini sebenarnya Anda harus libatkan, itulah gunanya Anda melibatkan top management, karena Anda nggak bisa memutuskan bahwa saya mau berikan kompensasi seperti ini. Anda harus, ya, diskusikan dengan internal Anda. Beberapa kejadian biasanya tidak harus, ya, kalau misalnya produk itu adalah produk A, kemudian harus Anda menggantikan dengan produk A, enggak juga. Beberapa customer justru
sebenarnya yang nggak ingin adanya kompensasi ya, karena kompensasi itu adalah semacam kerugian sebenarnya. Ya, justru mereka ingin melihat bagaimana ke depannya. Ya, kompensasi itu tentu dalam arti bahwa kompensasi dalam hal pelayanan kita sih sebenarnya. Apa saja pelayanan kita yang bisa kita berikan untuk memperhatikan produk-produk ataupun layanan yang sudah menjadi masalah. Jadi sedikit lebih fokus ke sana. Itu yang sebenarnya kompensasi kalau di B2B ya. Karena ya namanya vendor mana bisa kita melakukan pembayaran ataupun mengganti barang yang sudah atau produksi ya, nilai produksi yang cukup tinggi. Kemudian yang terakhir itu adalah masalah laporan. Ya, Anda membuat laporan ya. Buatlah laporan sekomprehensif mungkin sehingga orang-orang di sana mengetahui bahwa kejadian ini adalah kejadian yang pertama dan terakhir. Jadi jangan sampai ada kejadian lain. Sampaikan juga apa adanya. Ya, kadang kita harus menyampaikan bahwa kejadian ini bisa saja disebabkan bukan dari produk Anda, bukan dari jasa Anda yang dipakai, tapi bisa saja dari pihak lain, tapi efeknya ya ke produk Anda. Bisa saja Anda melakukan investigasi. Makanya antara vendor dan vendor itu diminta untuk saling bekerja sama. Anda juga nggak harus bekerja sendiri. Ya, Anda bisa mendatangkan vendor lain untuk menilai apakah laporan saya ini cukup baik atau enggak. Ya. Dan satu hal ya, sebelum disetujui laporan Anda oleh manajemen pelanggan Anda, kadang kita melakukan yang namanya unofficial negotiation. Ya, negotiation artinya dalam hal laporan ya, bukan negosiasi harga atau apa ya. Apakah ini cukup atau tidak? Karena biar bagaimana pimpinan dari perusahaan itu punya pimpinan lagi yang lain dan mereka harus sampaikan. Apalagi kalau misalnya menyangkut afiliasi yang lain, ya, afiliasi yang tentu agak sensitif karena itu menyangkut nama barang, nama jasa dan produk Anda. Demikian saya yang bisa sampaikan pada sore ini. Mudah-mudahan berguna terutama bagi rekan-rekan di marketing B2B dan untuk adik-adik mahasiswa bahwa apa yang tadi saya sampaikan itu bisa merupakan semacam variabel yang Anda bisa angkat. Tidak semuanya ya, untuk 9 variabel Anda bisa harus sampaikan. Ya, kadang kita akan memakai 2 atau 3 tergantung daripada kemampuan Anda dan kebutuhan Anda ketika membuat jurnal ataupun laporan penelitian. Demikian yang saya bisa sampaikan pada sore ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya.